Kota Glory Bound adalah kota kecil yang terletak di perbatasan antara laut dan pantai timur Federasi Sun Moon. Hari ini adalah hari yang sangat sibuk di kota, itu adalah hari kebangkitan tahunan. Semua orang yang tinggal di benua Douluo memiliki sesuatu yang disebut jiwa bela diri. Jiwa bela diri adalah bagian dari tubuh yang dapat dibangunkan ketika mereka berusia 6 tahun, terlepas dari apakah mereka hewan atau tumbuhan. Melalui sarana upacara kebangkitan, mereka mampu membangkitkan jiwa bela diri mereka sendiri. Inilah tepatnya tujuan dari hari kebangkitan tahunan, untuk membangkitkan jiwa bela diri mereka. Jika jiwa bela diri seseorang adalah cangkul, maka kemampuan mereka untuk mengolah sawah akan jauh melebihi orang lain. Jika sebaliknya mereka memiliki hewan untuk jiwa bela diri, mereka mungkin memiliki beberapa kemampuan hewan tersebut. Karena itu, jiwa bela diri telah lama menjadi faktor terpenting dalam menentukan kehidupan seseorang. Namun, munculnya kekuatan jiwa bahkan lebih penting. Kekuatan jiwa adalah jenis energi yang memelihara dan meningkatkan jiwa bela diri. Meskipun setiap orang memiliki jiwa bela diri, hanya 1 dari 1000 orang yang memiliki kekuatan jiwa. Peringkat kekuatan jiwa mewakili masa depan dan kekuatan seseorang. Begitu jiwa bela diri mereka terbangun, mereka bisa menumbuhkan kekuatan jiwa untuk memelihara dan meningkatkan jiwa bela diri mereka. Dengan demikian, selama 100.000 tahun benua Douluo telah ada, profesi paling mulia adalah sebagai guru jiwa. Karena ini, bahkan rakyat jelata akan menantikan anak-anak mereka menjadi 6 tahun dan membangkitkan jiwa bela diri mereka, dengan harapan mereka akan memiliki kekuatan jiwa. Jika mereka memiliki kekuatan jiwa, hidup mereka akan diubah, menguntungkan mereka dan seluruh keluarga mereka. Saat fajar tiba, jalanan di depan Akademi Gunung Merah sudah penuh. Jalanan dibanjiri oleh orang tua dan anak-anak mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam kebangunan. Ayah, menurutmu apa yang akan menjadi jiwa bela diri saya? Seorang anak laki-laki, baru berusia 6 tahun, berkata dengan semangat saat dia melihat ke arah ayahnya. Dia suka mendengarkan cerita ayahnya tentang Soul Masters. Dia memiliki sepasang mata besar yang dipenuhi dengan kerinduan akan masa depan. Anak laki-laki itu memiliki kepala penuh dengan rambut hitam pendek dan bertubuh sedikit lebih tinggi dari orang lain pada usia yang sama. Namun, fitur yang paling menarik adalah matanya yang besar, hitam jernih dan bulu mata panjang yang tidak akan kalah dari seorang gadis sama sekali. Bahkan dengan pakaian rakyat jelata, penampilannya yang luar biasa bisa dengan mudah menarik perhatian orang lain. Ayahnya adalah seorang pria parubaya yang memiliki penampilan serupa. Dia memiliki tubuh sedang dan tinggi rata-rata, segala sesuatu tentang dia hanya rata-rata. Ayah juga tidak tahu, itu semua tergantung pada keberuntungan. Ayahnya mengeluarkan desahan muram di dalam hatinya. Sebenarnya, hari kebangkitan adalah hari yang menentukan kehidupan dan masa depan seseorang. Apakah seseorang memiliki kekuatan jiwa atau tidak akan menentukan lintasan hidup mereka. Untungnya, di era ini mereka yang tidak bisa menjadi Soul Master masih bisa memiliki masa depan yang bagus. Saya pasti akan memiliki kekuatan jiwa, kan? Mata pemuda cantik itu dipenuhi dengan harapan. Ayahnya menepuk kepalanya dan tersenyum. Terlepas dari apakah kamu memiliki kekuatan jiwa atau tidak, ayah akan selalu mencintaimu. Ada banyak orang tua dan anak-anak yang lewat saat mereka keluar dari akademi. Mayoritas dari mereka semua pergi dengan desahan kekecewaan, tapi terkadang salah satu dari mereka akan sangat gembira. Tidak perlu bertanya mengapa, jiwa bela diri mereka pasti telah melahirkan kekuatan jiwa. Ini segera menarik tatapan iri dan cemburu dari orang lain. Seiring berlalunya waktu, sinar matahari semakin kuat, sementara antusiasme pemuda cantik sebelumnya terus berkurang. Tang Wulin, seorang guru keluar dari Red Mountain Academy dengan sebuah daftar di tangan, memanggil nama berikutnya. Aku di sini. Dengan mata lebar, anak laki-laki cantik itu melompat kegirangan. Tang Ziran juga sedikit terkejut saat putranya yang bersemangat menariknya ke depan dengan tangan kecilnya. Ikuti aku. Mungkin karena beban kerja yang berlebihan pada hari kebangkitan, namun guru tersebut terlihat agak apatis saat dia dengan cepat berbalik dan mulai berjalan ke depan. Tang Ziran membawa Tang Wulin dan bergegas menyusul gurunya. Saat mereka berjalan di sepanjang jalan kecil di dalam akademi, Tang Wulin dengan bersemangat menerima semuanya. Seperti yang dia katakan, semuanya adalah hal baru baginya. Red Mountain Academy adalah akademi komprehensif tingkat dasar yang mampu menampung 2.000 siswa. Bangunan di dalam akademi semuanya sederhana dan tanpa hiasan dengan atap putih dan dinding merah. Lapangan akademi sangat bersih. Hari kebangkitan tepat sebelum dimulainya istilah baru.
Dibandingkan dengan keributan di luar tembok, akademi itu tampak sangat damai. Hati bersemangat Tang Wulin sepertinya telah ditenangkan oleh lingkungan ini. Guru membawa mereka ke depan sebuah bangunan melingkar sebelum memberitahu Tang Ziran, bisakah orang tua anak itu menunggu di sini sebentar. Tang Ziran menganggukkan kepalanya dan memberitahu putranya, dengarkan perintah guru, dan semoga sukses nak. Ayah akan menunggumu di sini. Petik 2. Tang Wulin dengan tegas menganggukkan kepalanya. Aku pasti akan memiliki jiwa bela diri yang kuat, ayah. Saat dia melihat putranya mengikuti guru ke dalam gedung melingkar, jejak kekecewaan dan frustrasi muncul di mata Tang Ziran saat dia mengenang masa lalu. Setiap sekolah dasar pasti memiliki gedung melingkar ini. Itu disebut ruang kebangkitan, dan secara khusus digunakan untuk membantu anak-anak berusia 6 tahun dalam kebangkitan jiwa bela diri mereka. Sebelum hari upacara kebangkitan, akademi akan mengundang guru jiwa dari pagoda jiwa untuk melakukan upacara kebangkitan. Beberapa dekade yang lalu, dia memiliki harapan yang sama ketika dia memasuki kamar kebangkitan. Tidak hanya ada satu area kebangkitan di dalam ruang kebangkitan, melainkan ada 7 lantai dan di dalamnya masing-masing ada kamar kebangkitan. Tang Wulin dibawa ke ruang kebangkitan di lantai 3. Begitu dia memasuki kamar kebangkitan, Tang Wulin terpesona. Semua lantai, dinding, dan bahkan langit-langit memiliki prasasti indah yang diukir di dalamnya untuk menciptakan desain dekoratif yang elegan. Di dalam ruang kebangkitan adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah oranye sederhana, yang menampilkan bentuk sulaman dari makhluk jiwa. Sejak kecil, Tang Wulin senang mendengarkan cerita ayahnya dan di dalam cerita itu, Spirit Masters akan selalu muncul. Para guru roh dari pagoda jiwa ini adalah keberadaan yang kuat dan misterius. Mereka adalah kelompok yang sangat istimewa dari Master Jiwa dan memegang status yang sangat agung di benua Douluo. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Halo, Tang Wulin menjawab dengan malu-malu. Jiwa guru memasang senyum lembut di wajahnya. Kemarilah nak, berdiri di tengah. Petik 2. Tang Wulin berkedip sesaat sebelum dia dengan imut berjalan dan berdiri di tengah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan Jiwa Guru, jiwa bela diri macam apa yang akan saya miliki? Guru jiwa menjawab sambil tersenyum, saya juga tidak tahu. Setelah Anda terbangun, Anda secara alami akan dapat melihat apa itu. Bagaimanapun matamu sangat cantik, itu akan sempurna jika kamu memiliki jiwa bela diri yang berhubungan dengan matamu. Petik 2. Mata Tang Wulin berbinar. Mata jiwa. Saya mendengar bahwa master pertama dari pagoda jiwa memiliki mata roh. Petik 2. Master jiwa memotongnya, tenang. Saya akan mulai. Petik 2. Tang Wulin berdiri dengan gugup di tengah kamar kebangkitan dengan matanya melesat ke seluruh ruangan, lagi pula, dia baru berusia 6 tahun. Tanpa orang tua yang menemaninya di lingkungan yang aneh dan mengasyikkan ini, bagaimana pikirannya bisa tenang? Tepat pada saat itu, cahaya putih lembut bersinar dari tangan guru jiwa dan menarik perhatiannya. Cahaya putih itu, mungkinkah kekuatan jiwa dongeng yang hanya dimiliki oleh Spirit Masters? Sementara di bawah tatapannya yang tercengang, Spirit Master sedikit mengangkat lengan kanannya. Cahaya putih bergetar sebelum terbang menuju langit dan berkembang menjadi kembang api yang menerangi ruang kebangkitan dengan kemegahannya. Mulai dari langit-langit, garis prasasti dipenuhi cahaya saat bergerak menuju dinding. Seolah-olah ia memiliki energi yang kuat dan menyegarkan, serta kehidupannya sendiri. Garis-garis itu terus menyala sampai bertemu di bawah kaki Tang Wulin. Energi mati rasa yang nyaman merayapi kakinya sebelum memasuki tubuhnya dari hatinya. Tubuh Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi gemetar saat dia berjuang untuk bertahan. Rasanya seolah tubuhnya disetrum. Semuanya kabur di depan matanya, dan gambar yang tidak jelas tanpa henti berkedip di benaknya. Dia ingin melihatnya dengan jelas, tetapi dia hanya bisa merasakan bayangannya yang mengalir. Pada akhirnya, dia bisa melihatnya, tapi dia tidak bisa mengingatnya. Dari pandangan guru jiwa, tubuh Tang Wulin sudah diselimuti cahaya, dan pada gilirannya, melepaskan cahayanya sendiri. Dalam upacara tradisional kuno ini, jiwa bela dirinya telah dibangunkan. Tang Wulin tiba-tiba menjerit, menyebabkan Master Jiwa melompat ketakutan. Seorang anak biasa biasanya tidak akan merasa terlalu banyak selama kebangkitan mereka, tetapi jumlah yang sangat rendah dari mereka akan mengalami rasa sakit yang hebat karena tubuh mereka yang lemah tidak dapat menahan energi. Tubuh Spirit Master menghilang dalam sekejap dan muncul di depan Tang Wulin. Jika situasinya benar-benar memburuk, dia akan segera menghentikan upacara dan memastikan keamanan Tang Wulin.
Setelah dia mendekat, dia heran melihat beberapa garis emas berkedip-kedip di dahi Tang Wulin. Setelah itu, garis emas itu mulai menyebar ke keempat anggota tubuhnya, menciptakan jaringan garis emas. Jiwa bela diri macam apa ini? Guru jiwa ini sangat berpengalaman, dia telah membangunkan ribuan dan puluhan ribu anak. Namun, ini pertama kalinya dia melihat situasi yang terjadi di tubuh Tang Wulin. Energi samar bergelombang saat dipancarkan dari tubuh Tang Wulin. Energi ini berasal dari perut bagian bawahnya, tempat paling umum untuk kekuatan jiwa muncul. Meskipun energinya lemah, keberadaannya tidak diragukan lagi nyata. Guru jiwa sangat terkejut, ini adalah jiwa bela diri dengan kekuatan jiwa. Sebagian besar waktu, dia bisa melakukan upacara selama berhari-hari tanpa bertemu dengan seorang anak dengan kekuatan jiwa. Tampaknya keberuntungan hari ini cukup bagus. Satu-satunya pertanyaan adalah, apa jiwa bela dirinya? Garis emas sebelumnya dari sebelumnya sudah menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah ada sama sekali. Tang Wulin sepertinya menahan rasa sakit yang luar biasa saat matanya tertutup rapat. Dia perlahan mengangkat lengan kanannya. Rongga telapak tangannya menghadap ke atas, dan cahaya biru pucat memancar darinya. Di tangannya muncul rumput biru muda kecil yang dengan tenang berputar dan menjulur di tangannya. Dengan goyangan halus dan lembut, energi yang sangat lemah berfluktuasi. Rumput Blue Silver. Suara guru jiwa memancarkan kekecewaan, tapi itu sekali lagi tergantikan dengan keheranan sesaat. Dia telah melihat jiwa bela diri Blue Silver Grace berkali-kali sebelumnya, ini adalah jiwa bela diri yang benar-benar biasa. Rumput Blue Silver sangat umum sehingga menutupi seluruh benua Dou Luo serta benua Bintang Luo dan benua Langit Dou. Bahkan halaman Red Mountain Academy tertutup rumput Blue Silver. Bagaimana jenis jiwa bela diri sampah ini melahirkan kekuatan jiwa? Sangat menyakitkan. Rasanya seolah-olah tubuh Tang Wulin dicabik-cabik. Tubuhnya menjadi lemas dan mati rasa hingga hampir merasa nyaman, karena energi lembut itu terus mengalir ke tubuhnya. Namun, panas yang hebat dengan cepat keluar dari ratusan tulang di keempat anggota tubuhnya. Panas merusak tubuhnya, membuatnya merasa perutnya buncit yang akan meledak. Di bawah rasa sakit ini, dia tidak bisa bernapas. Seluruh tubuhnya terasa seperti dicabik-cabik. Tulang, otot dan daging. Tidak ada satu aspek pun yang terhindar dari rasa sakit. Setelah waktu yang terasa sangat lama, rasa sakit ini berangsur-angsur menghilang. Setelah itu dia merasakan benang hangat dari cekungan telapak tangannya. Tang Wulin membuka matanya. Rerumputan kecil berwarna biru muda, hijau dan subur, bergelombang di telapak tangannya. Rumput Blue Silver. Meskipun Tang Wulin masih muda, dia ingat dengan jelas apa yang dia lakukan saat itu. Segera setelah menyadari kenyataan, dia berkata, rumput Blue Silver. Ini adalah jiwa bela diri saya. Petik 2. Meskipun dia belum pernah mempelajari makhluk roh dengan benar sebelumnya, dia masih memiliki pengetahuan yang sama. Secara alami, dia tahu bahwa Blue Silver Grace adalah sejenis jiwa bela diri sampah. Selain itu adalah sampah terburuk dari semuanya. Ini adalah jiwa bela diri Anda. Guru jiwa mengatakannya sambil tersenyum, namun matanya tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikit rasa kasihan. Memiliki kekuatan jiwa jelas merupakan hal yang baik, tapi jika jiwa bela dirinya adalah rumput Blue Silver. Bibir Tang Wulin bergetar pelan, dan semburan kesedihan yang intens menyerang hati mungilnya. Setelah sekian lama menantikan, ternyata ia sebenarnya memiliki jiwa bela diri sampah. Nak, jangan sedih. Anda memiliki kekuatan jiwa. Guru jiwa buru-buru berkata. Saya memiliki kekuatan jiwa. Tang Wulin menanggapi kata-katanya dengan ekspresi keheranan. Spirit Master mengangguk sebagai jawaban. Setelah aku mengujinya, kamu benar-benar memiliki kekuatan jiwa bawaan peringkat 3. Meski tidak bisa dianggap luar biasa, itu tetap berarti Anda memiliki kekuatan jiwa. Selama Anda berusaha keras, maka Anda akan bisa menjadi master jiwa juga. Petik 2. Tang Wulin dengan bodohnya menatap. Tapi jiwa bela diri saya adalah Blue Silver Grace. Guru jiwa tertawa. Pernahkah Anda mendengar kisah Sekte Tang? Patriark pendiri jiwa bela diri Sekte Tang sebenarnya adalah rumput Blue Silver. Dia mengandalkan jiwa bela diri yang dianggap sampah lain untuk menegur langit dan bumi dan mengalahkan Martial Soul Hall yang jahat 20.000 tahun yang lalu. Petik 2. Tang Wulin berkedip karena terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar kisah tentang pendiri Sekte Tang? Lagi pula, legenda para master yang maha kuasa dari Sekte Tang dan Pagoda Jiwa adalah legenda yang paling tersebar luas di benua itu dan juga yang paling dihargai secara universal.
Tapi bukankah jiwa bela diri dari pendiri Sekte Tang adalah Kaisar Blue Silver? Tang Wulin dengan sungguh-sungguh bertanya. Master Jiwa agak malu. Jelas, pria kecil ini tidak mudah dibodohi. The Blue Silver Emperor adalah setara dengan Blue Silver Grace yang telah berevolusi. Jika Anda ingin menjadi Master Jiwa, maka Anda harus berusaha sebaik mungkin. Petik 2. Tang Wulin menggigit bibirnya. Terima kasih, Tuan Jiwa Guru. Bahkan ketika dia keluar dari gerbang Akademi Gunung Merah, Tang Wulin bingung. Seperti setiap tahun, mereka yang membangkitkan kekuatan jiwa bersama dengan jiwa bela diri mereka diundang untuk bergabung dengan kelas Master Jiwa Akademi Gunung Merah sebagai siswa baru. Tidak peduli di sekolah dasar mana, kelas Master Jiwa tidak diragukan lagi adalah yang paling penting. Kegelisahan Tang Wulin sebelumnya belum sepenuhnya hilang, kepalanya terasa bengkak, dan tubuhnya memanas. Dia dengan pusing terus berjalan. Nak, kamu benar-benar satu dari sejuta. Suara lembut Tang Ziran membangunkan Tang Wulin dari keadaan linglung. Tang Wulin mengangkat kepalanya dan menghadapi ekspresi lembut dan penuh kasih ayahnya. Ayah, apakah Blue Silver Grace adalah jiwa bela diri sampah? Tang Ziran dengan sungguh-sungguh menjawab, bagaimana mungkin itu jiwa bela diri sampah? Anda perlu tahu hanya satu dari 1000 orang yang memiliki kekuatan jiwa. Anda memiliki jiwa bela diri dan kekuatan jiwa, bukankah itu berarti Anda satu dari sejuta? Oleh karena itu, putra saya unik dan menurut definisi tak tertandingi. Bukankah aku sudah memberitahumu kisah tentang leluhur pendiri Sekte Tang, Tang San? Itu dengan rumput Blue Silver-nya. Petik 2. Keluarga Tang Wulin tinggal di distrik rakyat biasa di kota Glorybound. Ayahnya adalah seorang tukang reparasi mesin yang mengkhususkan diri pada mesin jiwa. Namun, keahliannya hanya biasa sehingga dia hanya bisa mendapatkan gaji yang sedikit untuk menghidupi keluarganya. Ibunya, Lan Yue, adalah seorang ibu rumah tangga dan merawat Tang Wulin sendirian. Dia sangat ahli dalam memasak hidangan lezat. Keseluruhan rumah mereka terdiri dari ruang tamu berukuran sekitar selusin meter persegi, dapur kecil, kamar mandi dan 2 kamar dengan luas kurang dari 10 meter persegi. Nak, kamu di rumah. Kamu pasti lapar. Ibu akan memasak sesuatu yang enak untukmu. Lang Yue tidak bisa dianggap cantik, tapi dia pasti menawan. Dia berjongkok dan memeluk Wulin kecil. Saya bukan ibu lapar, hanya sedikit mengantuk. Saya ingin pergi tidur siang. Tang Wulin memeluk lehernya sebagai tanggapan sebelum bergegas menuju kamarnya sendiri. Lang Yue memperhatikan sosok kecil itu mundur ke kamarnya sebelum menghela nafas dengan lembut. Anak ini ingin menjadi Soul Master sejak kecil, tapi menjadi Soul Master tidaklah mudah. Kita harus menghiburnya. Petik 2. Tang Ziran memasuki ruang tamu kecil dan duduk di samping meja makan. Untuk makan siang, ada tumis sayuran, iga babi rebus, salad, dan semangkuk sup 3 sayuran. Ini sudah dianggap mewah untuk keluarga Tang. Dia memiliki kekuatan jiwa, tapi aku berharap dia tidak melakukannya. Tang Ziran menghela nafas. Terkejut, Lang Yue duduk di samping suaminya. Apa katamu? Wulin memiliki kekuatan jiwa. Bukankah itu berarti dia bisa menjadi master jiwa? Petik 2. Tang Ziran memaksakan tawa pahit. Bagaimana bisa semudah itu? Jiwa bela dirinya adalah rumput Blue Silver, dan kekuatan jiwa bawaannya hanya peringkat 3. Menjadi master jiwa lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Meskipun dia bisa masuk ke kelas master jiwa, saya khawatir tekanannya akan terlalu besar untuknya. Petik 2. Lang Yue bingung sejenak, tetapi dengan cepat memahami arti kata-kata suaminya. Lalu Wulin, dia. Tang Ziran menjawab, sepertinya dia sok. Dia tidak mengatakan apa-apa dalam perjalanan pulang. Dalam proses tumbuh dewasa, lelaki kecil keluarga kami pasti akan mengalami beberapa kemunduran. Yang terbaik adalah membiarkannya begitu saja. Petik 2. Lang Yue melirik kamar putranya dengan mata khawatir. Sambil mendesah keras, dia mengisi kembali semangkuk nasi suaminya. Ayo makan dulu, kita juga tidak akan mengganggunya. Wulin selalu patuh. Jadi kami akan memindahkannya ke kelas normal jika tidak berhasil. Petik 2. N. Tang Ziran dan istrinya sama-sama tidak tahu bahwa bukan karena dia mengalami kemunduran inilah Tang Wulin tidak makan siang. Dia benar-benar terlalu lelah untuk makan. Begitu dia kembali ke kamarnya, dia jatuh lebih dulu ke tempat tidurnya dan memasuki negeri mimpi. Segera setelah itu, tubuh Tang Wulin mulai berputar dan berputar di atas tempat tidur, kulitnya memerah. Jika Tang Ziran atau Lang Yue ada di sana, mereka akan menemukan bahwa suhu tubuh Tang Wulin meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan.
Pigmentasi merah tua pada kulitnya mulai menembus semakin dalam sampai saluran meridiannya menjadi samar-samar terlihat. Bahkan dengan pingsan ini, aliran darahnya bisa dilihat. Detak jantungnya mulai meningkat dengan cepat, itu telah menjadi setidaknya 3 kali detak jantung normalnya. Garis emas yang muncul di ruang kebangkitan, sekali lagi muncul kembali di dahinya. Pola garis mulai memanjang dari kepala ke jari kakinya, sebelum kembali ke atas sekali lagi. Setelah 3 siklus perjalanan sepanjang tubuhnya, pola garis emas diam-diam surut kembali ke kedalaman tubuhnya sekali lagi. Seluruh tubuh Tang Wulin mulai membuat suara berderit kecil, tetapi setelah beberapa saat, keheningan yang tidak terganggu kembali, dan tubuhnya kembali ke suhu normal. Dia kemudian tidur lebih nyenyak. Dalam mimpinya, Tang Wulin mendapati dirinya berada di padang rumput yang seluruhnya tertutup rumput blue silver dengan langit keemasan di atasnya. Di depannya berdiri raksasa-raksasa dengan mulut emas besar yang sepertinya jatuh dari langit keemasan. Pada saat berikutnya, dia ditelan oleh mulut emas dan memasuki alam emas tanpa batas. Ah gelombang, dia berteriak kaget dan tiba-tiba duduk. Tang Wulin mendapati dirinya berlumuran keringat berminyak dan lengket. Dia bahkan tidak bisa menemukan kata-kata untuk menggambarkan ketidaknyamanan yang dia alami. Dibesarkan dalam keluarga yang miskin, Tang Wulin secara signifikan lebih bijaksana dan dewasa daripada orang lain seusianya. Dia tidak mengganggu ibu dan ayahnya. Sebaliknya, dia melepas pakaiannya dan pergi ke kamar kecil untuk membersihkan diri. Dia kagum saat mengetahui bahwa bau keringat segera menghilang setelah dia membasuh diri. Ah, di mana Lin Lin? Saat itu, suara Lang Yue memanggil dari luar. Aku di sini Bu, saya sedang mandi. Tang Wulin buru-buru berlari keluar kecuali celana dalamnya, mencoba menanggapi panggilan ibunya. Dengan menegur, Lang Yue berkata, cepat dan kenakan beberapa pakaian. Kamu akan membeku. Dia mencubit wajah merah muda kecil putranya yang lembut sebelum mendorongnya ke kamarnya. Setelah menutup pintu, Lang Yue bergumam pada dirinya sendiri, kulit lelaki kecil itu bahkan lebih lembut dan elastis sekarang. Ibu sangat cemburu. Petik 2. Hanya setelah Tang Wulin berpakaian sendiri dan meninggalkan kamar kecilnya, dia menyadari langit telah berubah gelap. Dia benar-benar tidur sepanjang sore. Tang Ziran telah mengambil cuti hari ini, jadi dia akan berada di rumah sepanjang waktu. Dia memanggil Tang Wulin, kemarilah nak. Tang Wulin duduk di samping ayahnya. Tepat ketika Tang Ziran hendak berbicara, perut Tang Wulin berteriak, gugu. Setelah mendengarnya, Tang Ziran langsung tertawa bersama Lang Yue. Tang Wulin dengan senang hati tersenyum, melihat tawa mereka yang baik. Bu, bolehkah aku pergi makan? Aku sangat lapar. Pergi makan. Lang Yue menyajikan semangkuk nasi. Dia menatap suaminya sekilas, menunjukkan bahwa mereka harus berbicara setelah dia selesai makan. Ketika Tang Wulin mengangkat mangkuk nasinya untuk keempat kalinya, Tang Ziran dan Lang Yue sudah sangat terkejut. Bahkan jika dia belum makan siang, mustahil baginya untuk bisa makan sebanyak ini. Bu, ini enak. Saya masih ingin lebih. Tang Ziran dan Lang Yue belum makan sampai kenyang karena semua makanan di atas meja telah tersedot ke dalam perut putra mereka seperti tornado. Namun, Tang Wulin masih belum kenyang. Nak, apakah kamu legenda pemakan makanan yang marah? Kata Tang Ziran tanpa daya. Pada akhirnya, semua makanan di atas meja dihirup oleh perut Tang Wulin, dan Lang Yue harus melarangnya makan lagi. Bingung, Tang Wulin menatap ayahnya. Ayah, kenapa aku marah? Tang Ziran menjawab, ayah benar-benar ingin bertanya kepadamu nak, apakah kamu berencana untuk memasuki kelas master jiwa, atau apakah kamu ingin ayah membantumu memasuki kelas biasa? Tang Wulin menjawab, tentu saja itu kelas Soul Master. Saya ingin menjadi master jiwa yang terkenal. Petik 2. Tang Ziran dengan tegas berkata, jiwa bela dirimu adalah rumput Blue Silver. Bahkan dalam legenda tentang leluhur Sekte Tang, rumput Blue Silver adalah jiwa bela diri yang sangat rata-rata. Mengolahnya pasti akan sulit, dan Anda akan menghadapi banyak tantangan. Apakah Anda benar-benar ingin berjalan di jalan ini? Petik 2. Iya. Saya ingin menjadi master jiwa. Setelah saya menjadi Soul Master, saya bisa menghasilkan banyak uang dan membelikan ibu dan ayah banyak makanan lezat. Tang Wulin penuh dengan mimpi kekanak-kanakan. Di samping, Lang Yue mengawasinya dengan mata merah dan berpikir tentang bagaimana dia selalu berperilaku baik dan bijaksana sejak dia masih kecil. Bagus, Tang Ziran mengangguk. Karena kamu sudah mengatur ini, maka ibu dan ayah akan mendukungmu. Tetapi jika Anda menyesali pilihan ini di masa mendatang, beritahu saja ayah, dan saya akan membantu Anda mentransfer kelas.
Ingatlah bahwa ibu dan ayah tidak pernah menginginkan Anda menjadi naga atau burung phoenix. Kami hanya ingin Anda bahagia. Kami akan puas selama Anda senang. Tidak ada yang lebih penting di hati kami selain kebahagiaan Anda. Apakah kamu mengerti? Tang Wulin tersenyum cerah sebagai balasannya. Aku sudah sangat senang sekarang. Selain lebih lapar dari sebelumnya, Tang Wulin juga tampak lebih haus dan lebih mengantuk sehingga dia harus tidur lebih awal. Keesokan harinya, tepat ketika langit menampakkan kilatan cahaya pertama, Tang Wulin dibangunkan oleh ayahnya. Hari ini adalah hari di mana dia akan mulai menghadiri akademi. Dia telah secara resmi memasuki kelas Master Jiwa Akademi Gunung Merah. Ini akan menjadi hari pertama dari 9 tahun belajarnya. Menurut peraturan yang ditetapkan oleh Federasi Sun Moon, Akademi Dasar dan Menengah memiliki biaya kuliah gratis dan wajib. Akademi Dasar berumur 3 tahun sedangkan Akademi Menengah berumur 6 tahun. Ada beberapa cara untuk memasuki akademi tingkat lanjut, prestasi luar biasa, membayar uang sekolah yang sangat mahal, atau memasuki akademi sains dan berspesialisasi dalam bidang studi. Tang Ziran menemani Tang Wulin ke gerbang akademi sebelum pergi karena akademi itu sangat dekat dengan rumah mereka. Sebelum berangkat kerja, Tang Ziran berulang kali mendesak Tang Wulin untuk langsung pulang setelah pulang sekolah. Kelas Soul Master secara khusus memiliki seorang guru di pintu depan untuk menyambut siswa baru. Jelas, mereka diperlakukan lebih baik daripada siswa biasa. Kelas biasa akan menerima pendidikan budaya normal sementara kelas Master Jiwa juga akan belajar bagaimana menggunakan kekuatan jiwa bawaan mereka untuk menjadi Master Jiwa. Mereka juga akan diajarkan pengetahuan yang penting untuk Soul Masters dan bersiap untuk memasuki akademi menengah. Kelas Master Jiwa tahun ini hanya memiliki 15 siswa, jumlah anak yang telah membangkitkan kekuatan jiwa terlalu rendah. Itu bahkan lebih jelas di kota kecil seperti kota Glorybound. Kedatangan tahun ini sebenarnya bisa dianggap banyak. Hei, apa jiwa bela dirimu? Seorang anak laki-laki gemuk yang tidak terlalu tinggi bertanya, kebetulan berada di samping Tang Wulin. Mereka semua pada usia yang sama, semua dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan antisipasi untuk kelas Master Jiwa. Tang Wulin dengan bangga menjawab, itu sama dengan leluhur pendiri Sekte Tang, rumput Blue Silver. Saat dia mengatakan ini, dia membalik tangannya, dan cahaya biru berkedip di telapak tangannya. Seutas rumput Blue Silver menari di telapak tangannya. Namun, dia tidak memperhatikan bahwa rumput Blue Silver ini berbeda dari yang kemarin. Di dekat akarnya, rumput telah berubah menjadi warna emas samar. Itu sangat tidak jelas sehingga jika tidak ada yang bisa menemukannya kecuali mereka memeriksanya dengan cermat. Puff, si gemuk kecil berkata dengan nada menghina, rumput Blue Silver. Itu jiwa bela diri sampah. Setelah menghina Tang Wulin, dia mengabaikannya dan dengan dingin pergi. Tang Wulin tidak bisa menerima ini. Lalu bagaimana denganmu? Apa jiwa bela diri Anda? Petik 2. Dengan mendengus, lemak kecil itu melambaikan tangan kanannya, menyebabkan cahaya dingin bersinar dan pisau kecil muncul di tangannya. Apakah kamu sudah terlihat bagus? Jiwa bela diri saya adalah pisau. Jika saya dapat berkultivasi ke peringkat berjudul Douluo, maka saya akan menjadi dewa pisau Douluo. Saya memiliki kekuatan jiwa bawaan peringkat 5. Saya bisa dengan santai memotong rumput Blue Silver Anda menjadi compang camping. Petik 2. Melihat perbedaan antara pisau pendek si gendut dan rumput Blue Silver miliknya sendiri, Tang Wulin tiba-tiba teringat kata-kata yang diucapkan ayahnya malam sebelumnya. Akankah menumbuhkan rumput Blue Silver sebagai master jiwa benar-benar sesulit itu? Semua siswa lain telah menunjukkan jiwa bela diri mereka dan membual tentang karakteristiknya. Terlepas dari jiwa bela diri itu, mereka semua jauh lebih baik daripada rumput Blue Silver miliknya. Karena ini, tidak ada siswa lain yang memperhatikannya ketika mereka mulai membentuk kelompok mereka. Aku pasti akan menjadi master jiwa. Tang Wulin memutuskan untuk dirinya sendiri dengan tangan terkepal. Halo semuanya, saya wali kelas Anda, Lin Simeng. Saya akan mengajari Anda pengetahuan dasar yang diperlukan untuk Soul Master selama 3 tahun ke depan. Bagaimana kalau kalian semua memperkenalkan diri sekarang? Beritahu kami nama Anda, jiwa bela diri dan peringkat kekuatan jiwa bawaan. Petik 2. Hanya ada 15 siswa, jadi perkenalan berlangsung dengan cepat. Ketika Li Simeng mendengar bahwa jiwa bela diri Tang Wulin adalah Blue Silver Grace, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut sementara siswa lain tertawa terbahak-bahak. Wajah kecil Tang Wulin memerah. Rasanya seolah-olah dia menahan bola api di dalam hatinya. Apakah ini tantangan yang kamu bicarakan tentang ayah? Lin Simeng dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan tersenyum.
Hari ini adalah hari pertamamu di kelas, jadi aku akan menjelaskan klasifikasi berbeda untuk jiwa bela diri terlebih dahulu. Sore hari, saya akan mengajari Anda cara bermeditasi. Meditasi adalah satu-satunya cara untuk meredam dan meningkatkan kekuatan jiwa Anda. Jika Anda ingin menjadi master jiwa sejati, maka Anda semua harus berusaha sekuat tenaga. Petik 2. Seperti yang kalian semua tahu, setiap orang di dunia kita memiliki jiwa bela diri. Jiwa bela diri seseorang terbangun pada usia 6 tahun, dan itu bisa menjadi apa saja. Jika seseorang juga membangkitkan kekuatan jiwa, maka mereka dapat berkultivasi menjadi master jiwa. Sekarang pertanyaan untuk kalian semua, klasifikasi apa yang tersedia untuk jiwa bela diri? Petik 2. Pertama-tama, dua kelas utama adalah jiwa alat dan jiwa binatang. Di antara mereka, semua jiwa bela diri yang muncul di tubuh adalah jiwa binatang. Jika mereka muncul secara terpisah dari tubuh, maka mereka adalah jiwa alat. Dengan mengembangkan kekuatan jiwa Anda dapat meningkatkan jiwa bela diri Anda. Setelah kekuatan jiwa Anda mencapai peringkat 10, maka Anda bisa menjadi master jiwa. Petik 2. Ada juga dua kelas utama Soul Master. Battle Soul Masters dan Utility Soul Masters. Mereka yang berkultivasi dengan tujuan bertarung adalah Battle Soul Masters. Terlepas dari apa jiwa bela diri seseorang, mereka masih seorang master jiwa. Ada juga banyak klasifikasi kecil. Depresi Tangulin berangsur-angsur memudar ketika dia mendengarkan Lin Simeng menjelaskan klasifikasi jiwa bela diri dan Soul Masters. Dia dipenuhi dengan keingintahuan terhadap Soul Masters sejak dia kecil. Baginya, pengetahuan ini seperti sebuah pintu, membuka dunia baru yang megah.